Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, dan rekan-rekan sekalian yang sudah berkenan hadir pada acara roaming yang kedua nih. Ini singkatannya roaming, jadi santai saja, obrolan asik anak-anak mining. Jadi kalau di caption acaranya ini barangkali ada yang ingin tahu terkait dengan tambang ataupun mining, inilah acaranya, yaitu roaming. Setelah roaming yang pertama, kita sudah membahas terkait dengan competent person dengan Kang Murdi ya. Kang Murdi, alhamdulillah pada malam hari ini kita juga kedatangan tamu spesial nih. Sudah ada juga pemateri kita yaitu Kang Gilang Gautama Putra. Alhamdulillah beliau sudah hadir akan menyampaikan bagaimana kegiatan eksplorasi dan petualangan. Nah, ini luar biasa sekali. Sebagai informasi, Bapak-bapak, sahabat-sahabat, rekan-rekan sekalian, bahwa di dalam regulasi pun baik itu Undang-Undang 3 tahun 2020 ataupun terkait dengan kebijakan bahwa yang namanya kegiatan pertambangan sisi hulunya itu tidak lepas dari namanya kegiatan eksplorasi. Jadi mungkin bagi orang tambang ini sesuatu hal yang harusnya paham dan harusnya tahu. Nah, ini kita undang spesial Kang Gilang ini untuk bisa sharing terkait aktivitas di kegiatan eksplorasi seperti itu. Baik, mungkin itu sebagai pembukanya saja. Barangkali ada sepatah dua kata dari Bang Era nih sebagai Ketua IKA Tambang Wilayah Jakarta. Pada Bang Era dipersilakan. Ya, terima kasih Kang Denny. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita mengucapkan terima kasih kepada Kang Gilang ya yang sudah bisa hadir dalam acara rooming yang kedua. Dan juga terima kasih kepada Kang Denny ya sudah memberi fasilitas sehingga di sini kita saling memberikan suatu pengalaman tukar pengalaman di mana hal-hal itu insya Allah akan bermanfaat bagi kita semua. Nah, kita harapkan juga dari teman-teman yang lain yang mungkin suatu pengalaman yang lain yang bisa disaringkan, bisa hadir pada forum ini. Saya pikir forum ini cukup sangat baik, sangat bagus sekali, setidaknya menambah wawasan bagi kita semua, bagaimana itu bekerja sebagai eksplorasi, bagaimana itu kemarin kita melihat bahwa bagaimana suatu kompetensi itu dibutuhkan oleh seseorang yang memang berkecimpung di bidang yang sesuai dengan profesinya. Mungkin dari saya seperti itu. Kalau kita harapkan program ini terus berlanjut, IKA Tambang Jakarta selalu mendukung dan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada rekan-rekan, abang-abang, akang-akang, teteh, dan semuanya untuk bisa berpartisipasi dalam acara ini. Mungkin dari saya seperti itu saja, Kang Denny, Kang Gilang, Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya. Kita harapkan ini menambah wawasan kita semua dan insya Allah menjadikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih. Mungkin dari saya hanya seperti itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Era sebagai Ketua IKA Tambang Unisba Wilayah Jakarta Raya. Ini sebenarnya inisiasinya memang dari IKA Jakarta ya. Dan kebetulan saya ada YouTube nih ceritanya Gen Tangguh. Hanya saja untuk yang malam ini belum bisa di live, Bang Era izin karena ternyata saya harus ini cross check Zoom-nya ini ada masalah. Jadi ini juga pakai Zoom kantor nih. Tapi insya Allah kita record dan nanti kita upload di YouTube Gen Tangguh. Baik, terima kasih Bang Era. Insya Allah tidak berpanjang lebar, kita akan coba dengarkan apa yang disampaikan atau sharing pengalaman dari Kang Gilang ini, yang kebetulan beliau juga seorang petualang. Izin saya coba sharing terkait dengan profil sekilas beliau ya. Saya coba sharing sekilas biar teman-teman bisa tahu juga. Nah ini Kang Gilang, Gilang Gautama Putra ya. Ini sudah terlihat ya? Sudah Bang, sudah. Sudah terlihat ya, Gilang Gautama Putra. Beliau adalah angkatan 2009 Teknik Pertambangan Universitas Islam Bandung. Kemudian beliau anggota Wanadri yaitu tahun 2010. Angkatan Tapak Rawa. Oh ini sudah alumni Lemhanas nih. Alumni Lemhanas tahun 2017
Beliau sebagai camp manager di Antam Geomin ya, bagian eksplorasi. Kemudian juga di Government Relation and Planning tahun 2021 di PT Borneo Edo International. Kemudian Project Exploration Geology Supporting tahun 2002 kembali lagi ke PT Antam Geomin. Nah, ini pengalaman beliau nih. Pengalaman beliau selain beraktivitas sebagai mahasiswa dulu waktu kuliah aktif sekali organisasi, wabil khususnya Wanadri ini ya. Beliau sebagai ketua tim penjelajah ekspedisi Bukit Barisan Kopassus Koridor Sumatera Barat tahun 2011, kemudian Komandan Operasi Ekspedisi Perintis Arus Deras Krueng Sekuleh Aceh 2012, kemudian Supervisi Ekspedisi Perintis Arus Deras Krueng Kluet Aceh 2014, kemudian sebagai Komite Pemantau Ekspedisi Perintis Arus Deras Salu Uros Sulsel 2016, dan terakhir 2018 sebagai terlibat sebagai Supervisi Ekspedisi Perintis Pendakian Puncak Olsua Famin di ketinggian 4.568 mdpl Papua. Ini sekilas profilnya, yang mungkin nanti hal-hal yang menarik lainnya akan bisa di-sharing oleh Kang Gilang sebagai seorang ahli pertambangan dan juga sebagai seorang petualang. Baik, pada Kang Gilang waktu dipersilakan, mungkin sekitar 20-25 menit ya, mangga. Sudah muncul, Bang? Sudah, ini cuman ada apa ya ini garis-garis? Sudah sih, sudah. Ada ya? Baik, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nuhun Kang Denny, atur nuhun ke Kang Hera, Bang Hera, dan semua partisipan yang hadir pada malam hari ini. Permohon izin, perkenalkan saya Gilang Gotama Putra, masih lulusan Unisba, Bang, tahun 2009, lulusnya 2019. Saat ini bekerja di Antam, baru saya masuk di Project Exploration Geology Supporting. Seperti yang tadi sudah disampaikan, makasih banyak Bang Den, bahwa memang untuk kegiatan kesempatan malam hari ini saya diberi kesempatan, diberi peluang oleh Bang Denny untuk berbagi, Bang ya, kira-kira seperti itu, untuk berbagi bagaimana petualangan atau pengalaman saya di petualangan selama kurang lebih 11 tahun terakhir ini, membuka jalan, juga memberi ruang untuk saya dan perusahaan, kira-kira seperti itu, untuk kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan di eksplorasi, khususnya di PT Antam Unit Geomin. Oke. Jadi lanjut, Bang. Saya mau lihat dulu ini ya, mau menyampaikan bahwa memang disclaimer dulu, Bang. Halo? Ya. Ada nggak ini ya? Siap. Ini ada. Ada ya? Saya disclaimer dulu, Bang, ini. Kalau misalnya saya di sini kesempatannya pun juga memang bukan yang paling ahli dalam kegiatan eksplorasi. Saya hanya basicnya benar-benar dari petualang, punya kesempatan alhamdulillah saat itu kegiatan eksplorasi di Papua, dan saya sudah lebih dulu di situ, sehingga Geomin saat itu menghubungi saya di Bandung via telepon untuk bergabung saat itu, sampai alhamdulillah sekarang sudah di Antamnya di struktural. Begitu Bang kira-kira. Itu. Nah, untuk yang akan saya sampaikan pada kesempatan malam ini, saya akan menjelaskan tentang apa yang memang saya lakukan pada saat itu dan mencoba merumuskan ke unit Geomin bahwa semestinya ada peran-peran khusus yang sudah dedicated ke orang yang membantu di kegiatan eksplorasi. Nah, saya waktu pada saat itu tuh memberinya tuh namanya camp manager, judul ininya Pak, Bang, jabatannya. Sebelum itu sekarang saya mau liatin dulu video, Bang ya, izin. Kita lihat satu video untuk gambaran apa yang memang dilakukan pada saat eksplorasi di Papua, jadi teman-teman sudah bisa kebayang lah. Ada nggak ini, Bang? Belum kayaknya di saya. Masih loading kayaknya. Oh, gimana? Bentar ya.
Oh, nggak muncul Bang ya? Mm-mm. Eh, Coba di ini ada videonya ya. ada. Dicoba lagi, coba di close atau dibuka lagi. Sebentar ya. Manual aja tuh coba. Tentang kegiatan Papuanya soalnya. Nah ini ada nggak ini? Muncul nggak sih? Muncul Belum, nggak ini Bang? masih paparan ini. Masih ya? Masih yang paparan, paling yang apa terpisah videonya kali ya. Pak. Yang Bentar Bang. paparan di kelas. Kita masukin dulu di sini deh. Biasanya muncul soalnya Bang. Gak tahu nih zoomnya, harusnya bisa ya. Setelah itu ya. Bentar, mohon maaf. Nah, coba ya. Nah, mudah-mudahan bisa. Ada nggak Bang? Ada coba di Sleso. Ini kira-kira. Oke, sip, mantap. Cuman ada gambar apa nih ya? Di Strava ada, mantap. Oke. Speakernya coba ya. Speaker bisa nggak? Ini ada suaranya nggak ya? Coba. Cobian dimanualkan kan Denny. Kuan, kuma. Coba di manual aja gitu. Buka video aja, nggak usah di via slide, via PowerPoint. Bisa itu biasanya. Tanpa di slide gitu. Jadi ada keterangannya juga. Iya. Suaranya di manual gitu. Oh, suaranya nggak ada Bang? Suaranya nggak muncul. Oh, nggak muncul suaranya. Waduh. Speakernya manual aja coba. Di manual udah tadi Bang, nggak masuk. Oh udah. Gitu. Nggak apa-apa coba. Tadi kayaknya ada suaranya deh, coba. Oh, ya. Ini speakernya udah ini ya? Ada. Belum, suaranya belum kayaknya. Sip.
Sakti, lingkungan, sehat, eksplorasi, desa Bali. Baik, itu Bang. Oke, lanjut kita Bang ya. Halo? Siap, terdengar, Ya. lanjut. Jadi kira-kira seperti itu Bang tadi gambarannya, bahwa saya menyadari betul juga, oh ternyata yang biasa saya lakukan pun juga eksplorasi itu sama buasnya ternyata dengan berpetualang. Yang jauh dari mana-mana, betul-betul remote area, logistik itu mesti kita datangkan, medis mesti kita datangkan. Ternyata tingkat kesulitan dan kerumitannya pun juga amat sangat diperlukan gitu Bang, syarat banget gitu di kegiatan eksplorasi. Seperti itu, sehingga pada saat saya bergabung dengan Gyomin, saat itu saya coba merumuskan apa yang bisa saya bantu untuk kegiatan eksplorasi, khususnya yang sifatnya memang berada di tempat-tempat yang remote area saat itu, begitu Bang. Oke, jadi mengingat alam bebas sebagai wilayah kegiatan operasi, penuh resiko dan syarat teknis, maka saat itu dibentuklah camp manager ini pertama kali Bang, waktu itu, sampai sekarang diterapkan juga di tim eksplorasinya Antam. Nah,
Yang ini yang mungkin bisa saya sampaikan malam ini, kira-kira Bang gitu. Oke ya. Kalau sampai ke teknis, saya rasa memang saya nggak cukup punya banyak kompetensi ya untuk itu Bang, untuk metode-metode eksplorasi. Saya rasa juga abang-abang di sini teman-teman jauh lebih paham lah, jauh lebih ahli. Seperti apa, di sini tadi saya lihat juga kan ada Bang Riko, terus siapa, ada Bang dosen juga Bang Iswandaru. Beliau orang-orang yang tahu saya juga Bang saat saya kuliah 11 tahun Bang. Banyak berkegiatan di alam terbuka, tapi alhamdulillah sekarang sudah lulus, dan apa yang bekal-bekal yang saya dapat di Unisba Teknik Pertambangan membawa saya pun juga sampai kini di tempat pekerjaan di mana saya selalu ditugaskan gitu sih Bang. Oke, kita lanjut. Nah, camp manager ini belum banyak dikenali sama kegiatan eksplorasi ya, sama beberapa tim setahu saya. Jadi pada saat itu saya mencoba untuk menemukan metode alternatif dalam meningkatkan produktivitas pekerja dengan diterapkannya peranan seorang camp manager, yang agar tercipta hubungan interaksi dan manajemen yang baik antara perusahaan dengan pekerja, baik tenaga lokal maupun tenaga kontrak. Jadi yang tadi sudah disinggung bahwa kegiatan eksplorasi di daerah-daerah pedalaman itu Bang, non teknisnya justru yang jauh lebih krusial ketimbang teknis. Masalah izin wilayah, masalah suku-suku yang minta kerja dengan kita, datang itu bisa 200 orang Bang, satu per hari itu minta kerja, dan bagaimana memang kita mampu juga memberdayakan tenaga lokal untuk bisa saling sinergi membangun kegiatan eksplorasi. Terus, oke, sebentar ya. Nah, apa yang memang bagaimana saat itu, bagaimana yang saya lakukan pada saat membuat di kegiatan eksplorasi. Yang pertama memang menganalisa tingkat kebutuhan diterapkannya seorang camp manager. Yang kedua, menganalisa peranan seorang camp manager dalam meningkatkan produktivitas pekerja. Ketiga, melakukan trial and error pada metode alternatif yang dirumuskan untuk mencapai produktivitas pekerja yang optimal. Jadi saat itu sampai sekarang pun juga peran-peran saya lebih aktif di komunikasi Bang, menjadi jembatan antara perusahaan dan tenaga kerja, perusahaan juga dengan masyarakat setempat. Nah, itu pun juga yang sampai kini masih suka dilakukan di Bulis selepas saya sudah nggak jadi camp manager. Alhamdulillah sekarang jabatan itu menjadi jabatan yang tetap Bang di struktur organisasinya Eksplorasi Geomin. Paling sampai situ dulu Bang, biar jadinya lebih kedua arah ya, kayaknya saya juga nggak punya kapasitas buat menjelaskan lah kira-kira gitu. Siap ya. Berarti nanti kita diskusi aja mungkin ya Kang Gilang ya. 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 Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu, rekan-rekan sekalian, ini nanti bisa juga bertanya nih ya. Karena memang pengalaman dari Kang Gilang ini ya bisa dibilang luar biasa ya. Ya memang risikonya kalau semuanya ketika kemarin kuliah ada aktivitas di sama saya juga lama juga kuliah, maksudnya ada aktivitas yang lain yang memang ini juga sangat bermanfaat, dan ini related ya, maksudnya related dengan pekerjaan saat ini gitu kan, yang mungkin tidak semua teman-teman ataupun alumni yang dari jurusan tambang atau geologi mungkin bisa memiliki mental yang sama seperti yang dimiliki oleh Kang Gilang lah, sudah ditempat sedemikian rupa kemudian ditempatkan di camp manager seperti itu. Baik, mungkin sambil diskusi silakan barangkali ada yang ingin bertanya, bisa raise hand ataupun di chat. Silakan sambil ini alhamdulillah nih ada senior-senior juga, ada Pak Joko nih dari IMA. Ada Pak Joko dari IMA, kemudian salam hormat, salam kenal semua Bang. Iya. Saya ingin mendengarkan pengalamannya anak-anak muda di Bandung. Ya, terima kasih nih Pak Joko.
Sudah hadir nih, wah ini senior. Dibanding saya di tahun 80 pakai seismik, pakai geolistrik, pakai mechanic tektonik, tapi alat-alatnya kuno. Nah, sekarang yang baru-baru gimana? Iya. Oke. Silakan mungkin Kang Gilang. Oke, kita lanjut ya. Makasih banyak tadi Bang. Terus saya juga sangat mengapresiasi ini Bang Den, kebetulan gitu dengan kegiatan roaming ini nomor yang kedua kali ya. Yang kedua, saya pernah waktu itu diundang oleh Dermaga 90 Bang. Kayak kita gini serupa tapi dari teman-teman geologi ITB berbicara tentang Papua saat itu. Jadi mudah-mudahan ini bisa terus-menerus Bang, setiap minggu diadakan gitu, mungkin sampai 100 episode lah. Oke, kalau gitu saya lanjut Bang ya. Alam bebas sebagai wilayah kegiatan eksplorasi. Nah, saya coba di sini pada saat itu saya coba merumuskan bagaimana memisahkan dulu kegiatan alam bebas dengan tim eksplorasi, baru kemudian menggabungkan itu menjadi menjadi formula yang bisa dipakai gitu di kegiatan eksplorasi yang khususnya di pedalaman di remote area. Coba saya jelaskan dulu, kegiatan alam bebas adalah cerminan kegiatan yang mengandung dan mengundang bahaya akan kondisi alam. Bahayanya di sini bahaya objektif yang bisa disiasati menjadi lebih tertangani atau tak tertangani, kondisi tidak aman atau apa. Ini berkaitan dengan tingkat kesulitan. Itu kegiatan alamnya, Bang. Kegiatan wilayah eksplorasinya kita. Sementara ada tim eksplorasinya nih, ada tim eksplorasi yang akan diterjunkan. Yang akan diterjunkan ini amat sangat berbeda juga. Karena kalau di pertambangan saya rasa kan udah template ya, maksudnya siapa ngerjain apa, jam berapanya itu sudah jelas. Tapi kalau di eksplorasi itu dinamikanya tuh masih terus bergulir, fluktuatif banget gitu, kondisi-kondisi forecasting cuaca yang gitu-gitu sudah tidak bisa terprediksi. Nah, sehingga ada bahaya subjektif di situ gitu. Bahaya subjektif yang bisa berubah-ubah cenderung dari personalnya sendiri gitu. Itu bisa lebih konstruktif atau lebih destruktif. Kaitannya nanti dengan tingkat kerumitan. Nah, sekarang apa itu tingkat kesulitan dan tingkat kerumitan? Tingkat kesulitan itu contohnya, ini saya gambarkan tentang contoh dari tingkat kesulitan, ciri-ciri medan operasinya. Kita eksplorasi itu di gunung, di hutan, di sungai, tebing, bebatuan, pemukiman yang seperti apa. Terus iklimnya bagaimana, kecenderungan musimnya gimana, perilaku cuacanya seperti apa. Di Papua, cuaca itu bisa berganti sekitar 5-10 menit itu tiba-tiba tertutup awan. Sehingga helikopter kita pun juga pada saat masuk harus return to base, RTB, kembali lagi. Untuk RTB balik ke oksibilnya pun juga itu butuh waktu lagi, karena nggak semua langitnya terbuka tiba-tiba Bang. Itu bisa nutup semua. Nah, hal yang seperti itu kan mesti kita petakan, mesti kita analisa dari perencanaan, sejak dari perencanaan. Lalu untuk dari keterbatasan manusia dari tim eksplorasinya itu yang seperti apa? Contohnya akses transportasi, ada atau diadakan. Alat transportasi untuk ke Papua saat itu tidak ada Bang. Kita untuk mencapai ke sana dari pesawat dari Jakarta ke Sentani masuk Oksibil, dari Oksibilnya pakai helikopter. Itu kita sewa charter helikopternya. Terus peralatan dan perbekalan untuk berapa orang, berapa lama, jenis packing. Ini juga ketahanan pangan, logistik itu menjadi yang paling syarat penting sekali di sana. Karena begitu cuaca nggak bagus, supply itu nggak bisa masuk ke sana. Sehingga supply yang dibuat saat itu direncanakan batas amannya per 2 minggu untuk 150 orang. Seperti itu saat di Papua. Kemudian keefektifan prosedur emergensi kami saat itu membuat klinik kecil Bang, klinik kecil di medan operasi di Seknam camp eksplorasi kami. Seperti itu, baru dan lain-lain. Nah, kemudian saya coba terangkan di sini sifat kegiatan eksplorasi berdasarkan tingkat kesulitan dan tingkat kerumitan yang dilakukan. Ada contohnya, bagaimana contohnya dari bahaya subjektif dan objektif, membedah itu. Kondisinya ada contohnya di sini home base eksplorasi di wilayah permukiman, ini kategorinya aman.
di mana keterbatasan pekerja itu masih lebih besar daripada kondisi alam yang dihadapi. Nah, sehingga di sini bahaya yang muncul kemungkinan itu adalah bahaya yang cenderung aman, bisa diprediksi dan aman. Lalu kemudian ada kondisi alam yang lebih besar dengan kondisi bahaya tim eksplorasi yang sama besarnya. Itu sudah mulai mengandung bahaya. Di mana bahaya-bahaya di sini sudah bisa diprediksi tapi tidak terkirakan juga. Contohnya base camp eksplorasi semi permanen di wilayah remote area. Di sini saya lampirkan fotonya juga seperti apa. Baru kemudian unpredictable danger, di mana kondisi alam sudah lebih besar daripada tim eksplorasi yang akan berangkat ke sana. Komposisi regu unit Geomin saat itu 2019 di support kalau tidak salah seingat saya itu sama 3 geos, 1 geofisik, 1 pemetaan, juga 1 tim pengeboran. Baru dengan saya waktu itu seperti itu komposisinya. Nah, saya juga harus mampu melihat kemampuan teman-teman juga karena kita semua akan masuk ke daerah yang jauh dari mana-mana saat itu. Nah, tapi kondisi-kondisi ini yang sebetulnya dinikmati oleh kita ya, pemburu-pemburu discovery, mudah-mudahan menemukan cadangan-cadangan baru gitu kan, yang memang bisa berkontribusi untuk negara, kira-kira gitu. Ini. Nah, sehingga di mana camp manager itu dibutuhkan begitu ada kegiatan eksplorasi yang sifatnya jauh dari daerah, Bang, dari home base-nya sendiri. Di situ menurut saya sudah mesti ada camp manager. Dia yang menjadi muara dari tim-tim satuan kerja, dari crew staff, dari satelit-satelit camp, masuk dulu ke camp manager sebelum masuk ke manajemen eksplorasi, tim eksplorasinya sendiri. Begitu. Sampai sini ada pertanyaan, Bang? Silakan teman-teman, barangkali ada yang diskusikan. Ini saya coba ini dulu ya, pertanyaan pembuka nih. Kan bahasanya ini camp manager ya, dan memang daerahnya sangat remote ya. Daerahnya sangat remote, apalagi di Papua. Tadi Kang Gilang menyampaikan ini kan ada bahaya subjektif atau bahaya objektif ya. Seperti itu. Dan ada keterlibatan dari orang lokal juga ya, tentunya kan. Nah, ini bagaimana cara mengatasinya ya? Mengatasi kan biasanya konflik ya. Itu kan kadang-kadang yang non teknis, tapi ini juga sesuatu hal yang harus diselesaikan gitu kan, untuk bisa tim ini kompak. Ini gimana caranya nih kira-kira? Betul, Bang. Nah, untuk pendekatan masyarakat sendiri itu bab lain sebetulnya, tapi memang itu yang paling sering ditemui. Nah, saat kita datang ke sana, yang pertama sebetulnya dari yang kita lakukan adalah komunikasi sosial, Bang. Kita coba petakan ada mitra-mitra apa saja yang di sana, dari mulai teman-teman koperasi, teman-teman ormas-ormas, teman-teman militer, polisi, itu kita petakan dulu sebelum kita memulai kegiatan eksplorasinya, Bang. Sebelum kita mulai kegiatan eksplorasinya, kita menghimpun dulu teman-teman dari tenaga kerja lokal itu berdasarkan organisasinya masing-masing, juga dari pemerintah. Setelah itu kita adakan sosialisasi. Bahwa niat Anta masuk ke sini, melakukan eksplorasi, bla bla bla, seperti itu. Baru kemudian kita membuka lapangan pekerjaan. Nah, kondisi-kondisi itu yang cukup sulit ya rasanya, karena begitu dari merekanya sendiri tuh Papua tuh unik. Mereka bisa mengutamakan desa, kampungnya sendiri, atau familinya. Nah, itu pun juga jadi bagian dari kita sendiri untuk bagaimana caranya kita bisa berlaku adil, semua berdasarkan famili, misalnya masuk 5, desa masuk 5 gitu. Tapi cukup, tidak terlalu banyak, tidak juga harganya tidak terlalu tinggi. Kira-kira seperti itu, Bang. Saat itu. Oke, baik. Ini flying camp atau camp permanen ya eksplorasinya itu, kalau boleh tahu? Semi permanen, Bang. Jadi waktu itu home base-nya. Nah, yang ini saat di Papua itu home base-nya itu di Oksibil. Kemudian base camp-nya di Seknam. Satelit camp-nya ada di wilayah-wilayah koordinat tertentu, Bang. Tuh. Nah, home base-nya di sini tuh di Oksibil.
permanen, yang di base camp-nya semi permanen. Begitu. Siap, siap. Silakan teman-teman, Bapak Ibu sekalian, barangkali ada yang didiskusikan sambil nanti mungkin lanjut slide selanjutnya kali ya. Ya. Silakan raise hand saja ya. Kalau nah ini ada Bumi Mani Lapa ini, silakan. Izin Kang Gilang ya. Siap. Silakan. Woi, ini silakan nih. Wah. Dari mana nih Pak Bumi, silakan. Dari Alor, Nusa Tenggara Timur. Oh, Alor, siap Pak Bumi, siap. Silakan. Dan ya mungkin secara budaya kami 11-12 lah dengan Papua. Secara budaya, tapi mungkin secara geologi mungkin Papua lebih kompleks dan lebih tadi lebih tertantang, lebih remote dan sebagainya. Namun itu yang saya ingin tanyakan nih, biasanya itu di camp atau di lokasi eksplorasi itu kan minim, masyarakatnya masih minim terhadap pengetahuan ya. Terus kita ini datang dengan berbagai pengetahuan. Nah, yang ingin saya tanyakan yang pertama itu, ada nggak kiat-kiat untuk meminimalisir risiko dengan cara mungkin misalkan sharing knowledge atau sharing pengetahuan. Nah, ada nggak di sana? Ada tidak di pengalaman Mas Gilang di sana kemudian ada sharing pengetahuan? Mas bawa pengetahuan dari kampus, dari tempat Mas kemudian bawa ke sana untuk masyarakat di sana. Respon masyarakatnya itu seperti apa gitu. Dan tentunya pasti berbeda-beda. Nah, kemudian itu kadang pengetahuan yang kita sharing itu kadang ada yang diterima, ada yang diterima kemudian dilaksanakan, ada juga yang apa-apa sudah menolak atau merasa enggak. Itu sementara kita perencanaan ada fungsi sharing knowledge itu untuk membantu atau memperlancar kegiatan eksplorasi. Oke. Di dalam tahapan kita sebenarnya misalkan untuk memperingan tenaga kerja, kita mau tidak mau dengan tenaga fisik ya, dan tenaga fisik masyarakat lokal, kemudian ini kan mereka cuma dikategorikan belum mengetahui, bukan berarti mereka tidak tahu, bukan berarti mereka itu dalam tanda kutip bodoh, tetapi mereka hanya belum mengetahui. Ya, tenaga kasarnya mungkin ya, Pak Bumi ya. Ya, backpacker. Ya itu kasar paling kasar backpacker itu, tapi misalkan dalam hal yang paling ini saya pengalaman sampai ke pengukuran strike tip aja. Mau tidak mau kita juga harus kasih ajar masyarakat lokal, karena itu tadi kekurangan tenaga terlatih atau kekurangan geos untuk mengukur. Namun karena dengan kemampuan fisik, kemampuan alam mereka, kemudian kita tambah lagi dengan misalkan pengetahuan untuk misalkan kedudukan saja, itu kita sudah sangat terbantu. Ya, siap Pak Bumi. Sudah ketangkap ya pertanyaannya? Boleh yang kedua dulu.
Oh, ya, ini suaranya agak kayaknya ini ya, agak Ya. kresek-kresek, tapi sudah tertangkap. Silakan, silakan. Satu lagi bisa agak lebih singkat, Pak Bumi, silakan. Yang kedua, itu biasanya karena ada perbedaan pendapat, perbedaan kepentingan di daerah eksplorasi, terutama pada masyarakat setempat. Itu kadang terjadi konflik horizontal di tengah-tengah masyarakat. Nah itu khusus Papua nih, mungkin Mas Gilang mungkin bisa sharing peran dari camp manager ini kan masyarakat atau masyarakat lokal itu kan kalau melihat yang paling tinggi misalkan ada camp manager itu mereka masyarakat lokal tahunya itu yang paling tinggi lah gitu kan, masyarakat lokal menganggap itu yang paling tinggi, itu yang pengambil keputusan dan sebagainya. Jadi terkadang yang dibawa camp manager itu tidak dianggap atau tidak di ini, apalagi kalau misalkan ada salah satu atau beberapa masyarakat lokal yang sudah terlanjur dekat dengan camp manager. Nah, itu akan mengganggu manajemen, akan mengganggu operasional. Nah, mungkin dan itu juga yang memicu konflik horizontal. Ya. Nah, oke, mungkin itu yang saya ingin minta pengalaman dari Mas Gilang. Ya. Izin Pak Bumi dari mana ini? Pak Bumi maksudnya dari perusahaan atau dari mana nih? Kampus atau dari mana? Saya tambang dari Kupang, itu ada tambang Undana, kampus Undana. Oh, Undana. Oke. Siap. Terima kasih Pak Bumi. Insya Allah sudah ditangkap ya Kang Gilang. Ini bagaimana caranya ya hampir sama. Jadi menciptakan kesenjangan ya, pasti ada kesenjangan pengetahuan ya antara orang-orang yang melakukan eksplorasi dengan penduduk lokal seperti itu. Dan yang kedua mungkin bagaimana caranya tadi ketika ada konflik ini seperti apa nih, mungkin bisa sharing, apalagi yang Papua kan mungkin pengalamannya sangat menarik nih. Silakan Kang Gilang. Ya. Terima kasih Bang Bumi. Seperti tadi yang saya jelaskan ya di sini ya. Nah, yang pertama untuk kesenjangan. Jadi itulah memang di sini jadinya penting peranan camp manager karena agar tidak mengganggu konsentrasi teman-teman teknis untuk berpikir merencanakan kegiatannya masing-masing. Yang geologi mikirin geologi, yang geofisik mikirin geofisik, sehingga itu memang jadi bobot paling tingginya camp manager saat itu Bang di sana. Bagaimana camp manager mampu menjembatani kebutuhan perusahaan juga masyarakat. Nah kondisi-kondisi seperti itu yang saya lakukan saat itu tuh betul-betul saya lebih banyak turun ke kampung-kampung di daerah wilayah operasional. Jadi ketika tim geologi ke lapangan, tim ukur ke lapangan, geofisika ke lapangan, saya main ke kampung-kampung tempat mereka ngasih tenaga kerja ke kita, lebih tempat mereka ngasih tenaga kerja ke kita, ke tim kita. Saya main ke kampung-kampung, lebih banyak sebetulnya intinya melebur dengan masyarakat sih. Nah, melebur dengan masyarakat bagaimana caranya, ini juga saya masih nggak tahu juga ya caranya gimana. Mungkin ini juga yang saya dapat dari Wanadri untuk lebih banyak membaur dengan masyarakat, berburu bersama, makan-makan bareng, kira-kira seperti itu. Nah, bedanya dengan aneka tambang, dengan geomin, saya cukup punya peluru lah, kira-kira saya punya bekal gitu, sehingga saya datang ke desa ini tuh yang biasanya saya hanya numpang, sekarang saya bisa berbagi gitu Bang saat itu. Saya coba cat sekolah, saya kasih pakaian pramuka, baju-baju SD, buku-buku, saya membantu pembangunan fasum. Kira-kira itu yang saya waktu itu lakukan. Nah, terus pertanyaan yang kedua tadi konflik ya? Konflik horizontalnya mereka, dan cenderung mereka ini kelihatannya Bang Bumi juga paham sekali lah, kebayang gitu. Mereka sangat mendengar saya, betul.
Saat itu kalau abang-abang sekarang ke Oksibil tuh nama Gilang Gotama Putra tuh mungkin sudah dikenal sekali gitu sebagai bos lah, kira-kira seperti itu. Tapi memang itu yang seharusnya, memang itu yang seharusnya agar supaya tidak sampai ke home base. Maksudnya pengaduan-pengaduan itu tidak sampai ke ketua tim, ke manajemen. Terbayangkan tidak ini? Kan seperti itu. Jadi memang mesti kitanya ngambil peranan itu. Resikonya banyak. Kita dianggap sebagai bos, kita pun juga akan yang jadi bagian bulan-bulanan kalau ada apa-apanya kan gitu kira-kira. Tapi itu bagian dari pekerjaan, juga bagian dari resiko yang memang mesti dihadapi. Nah, bagaimana saat itu siasat saya selalu punya cara mereka tuh mendengarkan saya, tapi juga mendengarkan koordinator satkernya. Koordinator satuan kerja. Memang dari teman-teman koordinator satuan kerja itu kan kalau ada aduan-aduan ke saya juga dari tim masyarakat Papua nih ya, yang tidak baik kerja, itu mereka akan mengadukan ke saya. Nanti saya panggil, kita duduk bareng bertiga lagi, apa yang jadi persoalan. Sebetulnya semuanya dengan komunikasi itu selalu muncul interaksi, dari interaksi muncul pengertian. Saya percaya itu aja, garisan interaksi itu sih. Kira-kira seperti itu. Oke, mudah-mudahan bisa memberikan pandangan ya. Silakan mungkin dari teman-teman yang lain. Ini Kang Hari nih, Bang Hari dari di chat nih. Hanya usul aja nih, ini Kang Gilang daftar CPI dong. Biar ada dari sumber daya emas ini. Wah, ini sekali tanda tangan ini biar mantap lah. Bisa di follow up nih, Kang Gilang. Siap, mudah-mudahan Kang. Ya, silakan mungkin bisa dilanjut lagi, silakan. Siap, makasih banyak. Mudah-mudahan dunia ini pun juga buat saya masih baru, abang-abang. Betul-betul saya juga nggak nyangka kalau memang saya ada di dunia seperti ini gitu ya, kira-kira gitu. Karena tadinya saya udah mikir bakal masuknya tuh ke NGO, Bang. Jadi awalnya lama di Wanadri, saya bakal, saya kayaknya mau masuk WWF, mau masuk UNDP, mau masuk UNICEF gitu. Alhamdulillah saat itu di IHF keterimanya. International Humanity Foundation buat kemanusiaan, organisasi internasional juga. Saya tahunya ada ini Bang, Antam ke Papua ya, saya seneng aja waktu itu. Sampai sekarang alhamdulillah, mudah-mudahan lah. Nanti insya Allah Kang Hari. Siap. Oke. Nah di sini saya coba terangin tadi ya, bagaimana posisinya peran camp manager di tim eksplorasinya khususnya unit Geomin. Jadi struktur tim eksplorasinya unit Geomin itu ada ketua tim dan wakil ketua tim. Di bawahnya ada keuangan sama HSE, itu langsung di bawah Katim dan Wakatim. Baru kemudian camp manager. Ini usulan saya saat itu gitu, bahwa saya harus di atas Katim dan Wakatim. Saya nggak bisa kalau ke sana cuma jadi tim logistik lah kira-kira gitu. Awalnya kan gitu Bang. Jadi awalnya saya diajak itu tuh untuk ngurusin logistik lah. Menurut saya ini abang-abang terlalu kecil ini ngelihat Gilang nih, gitulah kira-kira. Kalau cuma ngurus logistik mah mudah aja. Tapi kalau ada persoalan yang lainnya tuh, saya lihat mereka juga nggak cukup bisa gitu untuk bisa berani untuk maju. Nah di situ saya coba nawarin posisinya saya saat di tim eksplorasi. Baru kemudian saya berkoordinasi dengan tim satker support teknis, juga tim satker geologi. Support teknis tuh di bawahnya tuh ada geologi, geofisik, geodesi dan pengukuran dan pengeboran. Nah, terus apa yang saya bawahi? Waktu itu saya membawahi personalia, logistik, transportasi, komunikasi, pembangunan dan perawatan, dapur, juga komunikasi sosial. Yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini cukup mudah lah. Komunikasi sosial yang agak rigid sebetulnya. Nah, itu baru apa yang ditargetkan pada saat saya bekerja. Yang pertama, saya terus-terusan menggali data dan informasi menjadi signifikan isu yang saya laporkan setiap weekly meeting. Itu sampai sekarang juga terus berlaku ya. Tentang pencapaian lokasi, fasilitas di lokasi, iklim, adat istiadat, flora, fauna, jejaring, kondisi tim. Jadi sebelum satuan-satuan kerja ini berangkat tiap minggu atau tiap 2 minggunya, mereka mau flying camp Bang, dari home base, dari base camp. Nah mereka paparan dulu, mereka mau masuk ke wilayah mana. Nah nanti dari situ yang
bisa dilihat yang salah satu yang menyetujui mereka untuk berangkat ke koordinat tertentu itu adalah saya, kayak manajer. Karena saya tahu itu dari masyarakat, daerah-daerah mana yang sudah bisa masuk, daerah mana yang belum. Terbayangkan tidak? Kira-kira seperti itu waktu itu gambarannya. Jadi saya yang tahu kritikal isunya apa, signifikan isunya apa, baru begitu teman-teman satuan kerja mau melakukan operasional, mereka melaksanakan paparan dulu ke saya didampingi oleh HSE, baru kemudian nanti, oh ini oke, aman, lanjut jalan. Ini aman, lanjut jalan. Dan daerah-daerah yang mereka tuju itu sebelum mereka mencapai ke sana, saya duluan yang masuk. Gitu. Itu saya duluan yang masuk dulu tuh. Gitu ya. Pertanyaan satu. Siap. Ya silakan, bisa di ini aja Pak Joko nih, senior. Mangga Pak, mangga, silakan. Pengalaman saya eksplorasi paling sukar mendapatkan izin sosial. Jadi pengalamannya Mas Gilang ini sangat baik karena tidak diajarkan di sekolah kan. Jadi kita dibesarkan di lapangan sebagai explorer dengan keseharian kita. Tetapi yang sangat menentukan adalah memang kerjasama tim. Kerjasama tim. Di situ sudah ada garis hierarki komando. Karena tanpa komando juga repot. Jadi ada yang memberi arahan. Nah, pada waktu social mapping, Mas Gilang dibantu siapa? Siap. Kekuatan di sana ada berapa batalion, ada berapa satuan komando, ada berapa masyarakat sipil yang bisa bekerja dan sebagainya. Dan kemudian juga kira-kira paling sukar memetakan apanya gitu. Kalau kekuatan militer sudah bisa kita peroleh, kekuatan polisi sudah. Yang tidak bisa dikira-kira adalah bagaimana sikap masyarakat menerima geomin di sana. Jadi apa saja yang menjadi tools untuk mendeteksi mendapatkan social license? Social siap. Betul. Ya, silakan Kang Gilang. Wah, ini. Mapping yang paling susah, makasih banyak Pak Joko. Salam kenal. Saat itu saya dibantu juga dengan selain pengalaman yang saya pernah ke sana sebelumnya, saya dibantu oleh Kopassus juga kepala distrik di sana. Itu perlu lah. Memang di sana kita perlu akses dulu sebelum kita masuk ke Oksibil atau ke daerah wilayah operasi pedalaman di Papua. Sejak dari Sentani kita sudah punya komunikasi, ketemu gitu, baru datangnya bareng. Itu Pak. Yang kedua, pemetaan yang paling sulit itu pemetaan rawan ya, maksudnya pemetaan yang tadi Pak, sejauh mana isu berkembang dari masyarakat ke geomin. Itu. Saya jadi tertarik sebetulnya sedikit sekilas biar lebih kebayang lagi gitu ya, karena apa? Biar lebih kebayang. Boleh nggak Kang? Ini saya coba stop dulu share-nya. Boleh, Saya silakan. kirim share paparan saya yang sebelum ini ya. Boleh, silakan di stop ya, diganti. Silakan. Oh, ini kalau Pak Joko mah udah pengalaman sekali nih. Apa? Eksplorasi senior. Ya. Kan kita rimbawan sekarang. Ya, sambil Kang Gilang persiapkan slide yang lainnya. Alhamdulillah saya pernah 3 bulan di Bintuni itu. Pulau Bintuni Pak Joko. Jadi Ya, pakai flying mengeksplorasi cam. apa? Kenapa Pak? Mengeksplorasi apa? Batu bara Pak. Oh, barang Tuhan bagi rata. Nah, Bintuni itu di dalamnya itu luar biasa, batu baranya banyak sekali tuh. Ada sampai 13 meter. Scattered kan, tidak ngeblok seperti formasi Tanjung, formasi Warukin gitu. Dia terpotong kecil-kecil karena ada batahan banyak gitu. Ya, hanya saja hasil surveinya paling tebel itu ketebelan ininya ya, true depth-nya sekitar 13 meter ada kayaknya. Cuman belum berhasil sekarang di produksi ini. Silakan Kang Gilang, mangga.
ini sebetulnya Pak, awalnya tuh kalau saya mesti jelasin kayaknya ya kenapa saya bisa awalnya masuk di Papua. Jadi saya pernah punya 99 hari seorang diri mencari kearifan lokal dan memberdayakan masyarakat di suku pedalaman Ketengban untuk mencapai puncak Orsiofamin Bulan Bintang. Di sini saya jelaskan waktu itu Pak dalam kesempatan Dermaga 90 ITB waktu itu saya jelaskan bagaimana cara pendekatannya ini menjawab pertanyaan dari Pak Joko seperti yang tadi. Bahwa bagaimana caranya kita bisa diterima oleh masyarakat. Karena kurang lebih ini juga yang saya lakukan saat saya menjadi camp manager di Eksplorasi Atlantis Papua. Seperti itu. Di sini ada sebentar ya. Nah, kurang lebih tuh saya seperti ini Pak kalau di site. Halo? Ya, silakan. Siap. Kira gitu Bang. Jadi memang mesti menyesuaikan camp manager yang bos yang seperti masyarakat lah. Itu itu penting karena di sana jadi beda malah kelihatan malah jadi masalah. Gitu. Berapa hari nggak mandi tuh? Udah pakai koteka dong gitu Mas Gilang. Enggak Pak, kalau di Pegunungan Tengah enggak pakai kotek, kamu pakai kulit kayu. Oh, kulit kayu ya. Kulit kayu. Nah ini bagaimana caranya waktu itu saya kebutuhan pemetaan wilayah dan sosial, pendekatan kelompok, sosialisasi pedesaan. Nah ini tadi yang dimaksud oleh Pak Joko, pendekatan kelompok apa aja, agama, pemerintahan, suku, teritorial. Ini saya dibantu sama mereka semua ini Pak. Teritorial, preman, anak-anak, dan mama-mama. Ini saya dibantu, saya punya tokoh-tokoh kuncinya dari agama, klasis siapa, berdasarkan dari mapping saya sendiri, pemerintahan siapa, suku siapa, teritorial siapa, preman siapa, pemuda maksudnya, anak-anak dan mama-mama siapa. Itu saya punya dan saya betul-betul butuh mereka saat itu dibantu oleh mereka. Baru kemudian sosialisasi pedesaannya. Kira-kira seperti itu. Tapi orang sana menerima dengan datangnya orang Jawa mau menjajah katanya dulu. Waktu saya kecil kan orang Jawa mau menjajah. Betul. Enggak menerima Pak, tapi sama waktu, sama komunikasi, sama beraktivitas bareng, lama-kelamaan mereka nerima. Kan ini tuh kita tidak sekonyong-konyong waktu itu datang ke sana langsung eksplorasi. Saya tuh di sana 2 minggu dulu Pak, 2 minggu dulu dia belum masuk ke wilayah operasi nih. Kita 2 minggu penjajakan, terus sampai nunggu waktu Pak Bupati bisa sosialisasi. Terus penjajakan setelah itu baru seminggu kemudian 2 minggu, terus minggu ketiga saya masuk ke daerah Seknamnya. Masih sendirian juga gitu, masih pakai heli, kita buka jalur dulu di sana, nggak buka. Saya selalu jadi tim pendahulu lah Pak pada saat eksplorasi itu. Sampai diterima gitu. Sampai nantinya di perekrutan mereka datang banyak tuh 200 dari satu kampung. Nanti kita pilih, oke, masuk. Itu beda suku apa satu suku tuh? Beda-beda, ada yang dari Ketengban, dari Murop, dari Wimop. Beda-beda. Yang paling cerdas orang mana? Yang paling kalau di dekat perbatasan tuh cerdas semua. Apa ya? Mereka bahasanya juga Inggris kok sebetulnya. Oh, Inggris. Inggris. Dekat PNG. Udah dekat PNG. Mereka cerdas-cerdas kok, seneng lah. Ya. Artinya kritis. Suruh membaca manual instruction drilling machine udah bisa mereka. Enggak Pak, itu disuruh aja sih, tinggal disuruh. Tapi paling tidak dia aware dengan safety kan? Aware sama safety, betul Pak. Betul itu. Terus, iya. Oke. Di daerah dekat perbatasan kan daerah agak genting juga itu, banyak gerakan-gerakan yang menyeberang bolak-balik bawa senjata itu kan? Betul. Bagaimana pendekatannya yang dilakukan? Ya itu Pak, bahwa yang kerja sama kita tuh sebetulnya mereka-mereka yang memang bagian dari organisasi itu juga sebetulnya. Oke. Ya. Juga
Wah, kalau saya ya di sana saya tuh punya keyakinan kalau kita bawa militer tuh teman-teman militer itu malah kemungkinan jadi lebih bermasalah, Pak. Iya. Kalau jadi saya tuh pada saat saya masuk ke pedalaman tuh saya lebih percaya kekuatan masyarakat ketimbang militer. Ini mohon maaf gitu kalau misalnya ada yang ini ya. Tapi kalau saya sih lebih percaya itu gitu. Karena saya merasa saya juga nggak punya niat buruk juga. Saya juga memang pengen temenan sama mereka. Saya juga pengen ikut mereka mau kemana, saya mau ngintil-ngintilin gitu, kira-kira gitulah. Jadi saya percaya gitu. Akhirnya saya dengan mereka akan punya kekuatan yang emosional yang kuat, sehingga kalau ada apa-apanya mereka tuh bisa jadi informan jauh lebih cepat. Dan itu kejadian, Pak, pada saat 2020 di mana COVID itu mulai masuk ya, pandemi di Indonesia tuh. Papua kan lockdown lebih dulu ya. Iya. Papua lockdown lebih dulu dan kita nggak bisa kemana-mana. Sementara di sana OPM udah kehilangan supply-nya. Mereka udah nggak bisa. Mereka ngejar dua perusahaan terbesar lah waktu itu, ke Wika sama ke Antam. Dan kita diteror, dan informasi yang paling cepat itu ya dari masyarakat. Sehingga kita harus pull out waktu itu. Itu sampai berhentinya eksplorasi ini tuh karena apa? Karena bermusuhan dengan orang lapar ya. Iya, ngejar logistik kita, Pak. Oke nih, makasih Pak Joko. Ini masih aman nih waktunya, Kang Gilang. Ini jam 9:11 nih. Siap, aman aja, Bang. Sampai jam insya Allah 9:30 ya. Silakan. Terima kasih Pak Joko. Silakan ada barangkali yang ditanyakan lagi, teman-teman. Izin Kang Geni. Oh, wah ini juga nih senior explorer nih dari Badan Geologi. Mangga Bang Reza. Sudah bertualang kemana-mana nih, mangga. Oke. Assalamualaikum saudara untuk semuanya. Mohon ujungi. Perkenalkan, saya Reza Muhammad Faisal. Kebetulan saya kerja di PSDMBP, Pusat Sumber Daya Mineral Batubara dan Panas Bumi. Udah berapa ya, 16 tahun lah. 16 tahun, jadi ya pekerjaan ketika menerangkan mengenai kegiatan eksplorasi, ya saya langsung connect juga ya mengenai sedikitnya tadi ada pengalaman Kang Gilang mengenai sekarang kebetulan posisinya di Papua, karena saya pun juga sudah beberapa kali bolak-balik ke Papua meskipun terhenti di 2000, saya terakhir ke sana 2014 karena kesininya kegiatan kantor itu sementara ini di off-kan dulu karena urusan keamanan sih sebenarnya. Ya memang tadi kalau dilihat dari kondisional di wilayah Papua, baik secara medan ataupun juga tingkat keamanan, memang ya sedikitnya lah saya berbagi memang agak riskan, tetapi kembali lagi tadi mungkin posisional, komunikasi dengan warga, atau pendekatan secara perlahan, waktu perlahan juga bisa kok ditanggulangi, meskipun tetap saja lah, meskipun ada aja yang merasa sudah ditanggulangi, ada lagi kendala-kendala yang itu namanya juga pekerjaan kayak gitu. Tapi syukur ya kalau di Antam itu mungkin dari flow dari diagram tadi, ketika ada Katim, posisionalnya di situ ada camp manager, ada eksplorasinya geologis, dan ini itunya memiliki namanya itu tugas fungsinya masing-masing lah, ibaratnya nggak liar itu sendiri. Tapi kejadian kalau kita ketua tim di eksplorasi di pemerintahan, mau nggak mau ketua tim itu semuanya. Teknisnya, non-teknisnya. Jadi otomatis, ya kan malah terkadang untuk daerah-daerah yang ibaratnya lebih cenderung secara keamanan atau ya problemnya agak lebih tinggi itu, malah kita tuh lebih fokus ke non-teknisnya. Ketika teknis, akhirnya kita memberikan ibaratnya instruksi ke rekan kita, tolonglah handle yang teknisnya gitu. Apalagi mungkin sudah sampai tingkat pengeboran. Betul. Karena dengan pengeboran itu gimana ya, ibaratnya pemikiran bagi orang, tersendiri, Pak ya. Iya. Jadi ibaratnya
pemikiran orang-orang yang kurang tahu itu disangkanya langsung nambang lah. Nah, itu dia. Itu yang sangat panjang untuk diterangkan ke orang-orang yang secara namanya tuh ya pengetahuan mengenai pertambangan itu, step-step mengenai pertambangan itu belum terlalu mengerti. Jadi taunya datang ke lokasi itu nambang tuh langsung aja ambil-ambil. Padahal kan metodenya tuh dari ibaratnya dari eksplorasi dari regional sampai ke detail tuh panjang lah kegiatannya. Seperti itu Kang Gilang. Mungkin saya mau nanya itu kan kalau saya terakhir di Bovendigo ya menuju Oksibil. Itu lagi pembangunan jalan. Udah beres tuh jalannya? Jembatannya belum, tapi udah beres jalannya. Oh, ya soalnya dulu saya mapping sama pemetaan sama ngambil sampel batuan sama stream sedimen tuh di situ. Tanah merah mau di tanah merah, mau nggak mau berbatasan dengan pegunungan Bintang ya. Iya, benar. Itu tuh ya mau nggak mau lah saya mah karena dari pemerintahan ya otomatis yang deketin yang kita yang jagain kita ya dan Ramil dan Kapolsek. Memang. Terus otomatis perbatasan dengan PNG itu per 5 kilo itu harus berhenti kenalan terus aja. Jadi lama pekerjaan tuh kayak gitunya dibanding mappingnya ngabisin waktunya gitu. Oh jadi udah jadi ya jalan ke sana ya tanah merah tapi jembatannya yang belum Bang. Jadi dari Merauke ke Bovendigul tuh udah nggak tanah merah banget kan sekarang, nggak di bawah. Udah bukan. Oh syukurlah, saya masih dulu masih tanah merah di bawah mobil, di bawah jalan, bukan di atas jalan tapi di bawah tanah. Kapan eksplorasi lagi Bang Reza? Ya bukan, kalau eksplorasi udah bagian dari tugas fungsi dari PSDMPP, melakukan penyelidikan. Otomatis terakhir saya baru pulang minggu kemarin. Kemana? Saya di Tarutung di Tapanuli mengenai pengeboran di logam tanah jarang. Di mana di Tarutung. Logam tanah jarang sudah dimulai nih. Mencoba untuk dimulai Pak. Sebenarnya kegiatan dari kantor kami sebenarnya dulu flashback ke tahun 90-an atau 2000-an awal, kita ada namanya itu seksi logam langka ya. Cuman kesininya seiring dengan namanya itu ya komoditas yang lebih diutamakan pada saat itu ya otomatis ke logam dasar dan logam mulia ya otomatis sempat dihilangkan. Nah sekarang coba dibangkitkan lagi mungkin dari baru setahun 2 tahun ini. Saya pun juga untuk di logam tanah jarang ya mau nggak mau harus belajar lagi. Mungkin karena setidaknya dari pengalaman pribadi saya, karena saya di bidang mineral itu tidak punya ibaratnya apa ya, kekhususan mengenai salah satu komoditi. Misalkan logam dasarnya, logam mulianya, mau nggak mau semuanya harus tahu dan harus bisa. Ya, seperti kan itu sih. Dari dulu memang begitu kita dibesarkan. Jadi segala bisa lah gitu. Ini sejalan mungkin izin Pak Joko, Bang Reza, mudah-mudahan dari pemerintah pun sudah mulai ya terkait mineral kritis, logam tanah jarang. Ini berarti Badan Geologi sudah sama-sama bergerak ya. Iya, sedang menuju ngeri ya, Pak. Tinggal nunggu informasinya nih. Publikasinya mesti dibuat rajin ini, karena apa? Saya masih eksplorasi logam tanah jarang lah, atau apa itu tidak pernah berlanjut. Kalau mau belajar banyak mengenai LJT, itu ada jagoan kita angkatan 67, Pak Mulyadi dulu di Timah. Dia sudah punya data banyak, tapi karena laporannya ya puntennya abdi negara teh jadi maaf siap Pak Joko atur nuhun. Itu usulkan ke Bapak Direktur supaya buat pertandingan publikasi mengenai logam tanah jarang sehingga kita terangkat, kita punya data gitu kan. Siap Pak. Kalau sekarang Mas Reza, Kang Reza bikin sendiri, terus Kang Denny sudah pernah eksplorasi, saya juga pernah di Tempilang dulu, di endapan primer, tapi laporannya ya teuing ka mana gitu. Tapi mungkin semoga ya dalam beberapa tahun terakhir ini lebih bisa dikembangkan lah Pak. Otomatis kan secara pengalaman sebenarnya hal yang baru bagi kita ya, bagi pribadi saya lah intinya. Ya kedepannya memang publikasi-publikasi ini sementara ini saya pun juga paper yang
saya buat pun juga belum sampai ke logam tengah jarang, tapi ke depannya ya semoga lah ada, biar ada gambaran mengenai ibaratnya publikasi mengenai pengembangan logam tanah jarang ke depannya tuh lah. Siap, Atur nuhun Kang Reza, ini sharingnya berarti ya. Oh, ini ada yang bertanya lagi, izin Kang Gilang dari Pak Ruslin ini. Senang saya mah Pak, ada yang nanya gini juga Pak. Silakan Pak Ruslin. Lebih pengennya gitu sih dari tadi itu sebenarnya pengennya ngobrol. Pak Ruslin. Mangga. Iya. Selamat malam Kang Denny. Siap. Terus suara saya terdengar? Terdengar jelas, Pak Ruslin. Oh siap, alhamdulillah. Nah ini kebetulan ada yang mewakili, menarik memang diskusi ini, dari tadi saya ikutin, menarik ya. Kang Gilang mewakili swasta ya dari PT Aneka Tambang, dan juga Mas Reza dari pemerintahan lah. Bagaimana ya cerita-cerita ini bagus juga nih. Semoga kedepannya kita sering diskusi kayak gini, diskusi santai untuk berbagi, dan kami juga mengamati bagaimana caranya kalau di Kang Gilang mungkin waktunya ada, tapi mungkin bisa fleksibel ya. Kalau Kang Reza terikat dengan tata waktu yang begitu ketat, bagaimana memitigasinya biar kegiatan itu kan kalau pemerintahan mungkin Mas Reza dikasih waktu 3 bulan atau 4 bulan saja, itu sudah termasuk harus direpotkan dengan masalah non teknis, ya toh. Jadi bagaimana ini bagusnya ini menghadapi masyarakat. Sebenarnya para explorer itu sebenarnya lebih banyak waktunya tersita itu dengan masalah non teknis. Bagaimana waktunya tersita dengan non teknis, bagaimana pembiayaannya. Kalau di pemerintah kan ada SPM standar kecil juga, kami juga sudah perjuangkan sih dengan Kementerian Keuangan. Bahwa terima kasih Pak, perjuangkan. Iya Mas Reza, itu kalau di mana di Mas Gilang mungkin amunisinya banyak. Ya kalau kita amunisi bisa banyak tapi dibatasi gitu loh. Misalnya tenaga lokal aja 80.000, ini kan pusing kita kalau. Ya, jadi nah ini menarik nih Mas Gilang. Artinya bagaimana cerita-cerita santai ini menjadi masukan untuk kita dari sisi swasta. Memang sih kalau kita biasa di lapangan juga itu paling rumus-rumus kita tuh banyak ya di teknis, tapi kalau orang menghadapi orang sosial itu rumusnya cuma satu, Mas. S sama dengan K. Nah, sikap sama dengan kepentingan. Bagaimana dia bersikap karena punya kepentingan, entah dihargai ya, atau memang kepentingannya mungkin untuk mau kerja atau mau duit saja, itu ya preman-preman itu ya pengen duitnya doang. Tapi ada kepala suku yang butuh dihargai, kulo nuwun ya, ketok pintu dulu gitu loh. Nah, memang kadang-kadang di lapangan tuh kan kita sudah secara hierarki bertemu dengan gubernurnya atau sekdanya, terus ke koordinasi dengan bupati, wali kota, ataupun langsung ke kecamatan, terus ke desa. Nah, secara pemerintahan kita sudah tempuh, tapi kadang-kadang lupa kepala sukunya gitu loh. Nah, ini yang paling repot itu ya itu masalah masyarakat. Ini menarik ini Mas. Lanjut, kalau boleh saya juga diinformasikan terus kalau ada acara-acara gini. Maksudnya menariknya ini antara dua nih, saya dapat antara Mas Gilang sama Mas Reza ini, masalah tata waktu. Kalau Mas Gilang nggak tahu ya, di PT Aneka Tambang waktu yang mungkin ada panjang, tapi kalau Mas Reza itu mungkin waktu 3 bulan sampai 4 bulan saja gitu loh. Dan biasanya itu tantangan terbesar itu kelihatan dari wajah Mas Reza itu, selalu menghadapi masalah-masalah non teknis, makanya keriput. Demikian Kang Denny, kami kembalikan. Siap, Pak Ruslin, terima kasih ini. Mudah-mudahan nanti ada sesi selanjutnya ya. Jadi ya ini tidak sampai di sini sebenarnya, nanti akan ada tema-tema yang lainnya, dan ini juga nanti kita bisa ulas lagi ya. Karena ya sharing seperti ini kan sharing santai, mudah-mudahan bisa menginspirasi. Mungkin silakan Kang Gilang, ada yang tanggapi? Ya, terima kasih banyak Pak Ruslin, Pak Reza. Betul, memang masalah non teknis itu akhirnya ada yang apa ya? Saya merasa sangat
diapresiasi juga. Terima kasih banyak. Akhirnya ada yang menjelaskan juga bahwa non teknis itu tuh menghabiskan banyak energi sebetulnya di lapangan gitu. Itulah kenapa di paparan saya tadi awal saya coba memberikan jabatan baru lah gitu, camp manager ini di fungsi jabatan dan fungsi baru di kegiatan eksplorasi gitu. Karena menurut saya ketua tim dan wakatim tuh jangan sampai tersedot urusan itu gitu. Mereka cukup aja uangnya, cukup aja dengan pelaporan teknisnya gitu. Itu menurut saya gitu. Sementara non teknisnya itu biar udah saya yang handle di situ. Kira-kira gitulah awal mulanya saya ada di tim Geomin ini sampai sekarang. Tapi boleh saya tambahkan? Ya Pak. KTT pun mempunyai masalah yang sama. Kepala teknik tambang. Yang banyak adalah masalah-masalah non teknis. Siap. Jadi kita memang harus siap sebagai seorang miners itu menyelesaikan masalah-masalah non teknis. Katakanlah pembebasan tanah, kemudian datang SKT berulang-ulang, kemudian masyarakat minta bagian yang banyak, tiba-tiba demonstran datang nyetop operasi kita, dan mungkin risiko dari teknis ini juga perlu kita persiapkan, karena begitu operasi terhenti, operasi eksplorasi, berapa juta itu yang harus kita amankan kan? Karena menjaga kapal terapung itu lebih mahal daripada menjalankan kapalnya. Nah, ini yang perlu kita sadari, ya. Sehingga non teknis ini harus kita pelajari dengan baik, dan Mas Gilang sudah belajar, Pak Reza tadi sudah, Pak Ruslim juga. Yang jelas kita harus menyiapkan dua, atau tidak bisa lagi jalan dengan 2 roda, tapi harus menggunakan 4 roda, 4-wheel drive lah gitu ya, karena kita di lapangan. Itu saran saya. Terima kasih. Ya, siap Pak Joko. Ya mungkin Kang Gilang mudah-mudahan ini ada adik-adik kita ya. Sebenarnya saya targetnya itu Bang, untuk adik-adik gitu. Ya, jadi sebenarnya ini kan bagaimana kan istilahnya kesempatan untuk bisa bekerja gitu ya dengan kan kalau saya bilang Kang Gilang ini kerja yang paling enak karena sesuai dengan passion seperti itu, dengan pengalaman di Wanadri yang tidak mudah ya di tempat sedemikian rupa. Nah mungkin siapa tahu di sini ada adik-adik kita bagaimana caranya gitu ya agar tempaan hal-hal seperti itu bisa bermanfaat ketika bekerja. Mungkin ada hal-hal yang bisa di-sharing gitu ketika aktif di organisasi, kemudian aktif beberapa kegiatan, dan ini sangat bermanfaat terhadap kegiatan di lapangan ini. Kira-kira gimana nih sharingnya Kang Gilang? Siap. Ya buat adik-adik gitu ya di Tambang Unisba gitu. Mohon maaf nih saya ngelihat momen ini tuh kan untuk Ikat Tambang Unisba juga, karena di Enggak pun juga kita akan mewakili juga Tambang Unisba, muka citra wajahnya Tambang Unisba pun juga nanti akan menjadi wajah kita sendiri di kegiatan kita sehari-hari di tempat kita bekerja. Jadi buat adik-adik siapapun, kalaupun memang tuan-tuan gitu kan kurang ahli gitu di akademik, ya ahlikan aja di satu sisi yang memang spesialis aja, udah di situ amanah terus, nanti juga ketemu jalurnya gitu. Pasti ketemu, mudah-mudahan gitu. Saya juga merasa ini juga bagian dari gift saya juga gitu, dari pengalaman yang memang saya jalani. Alhamdulillah ternyata mengantarkan saya juga ke pekerjaan yang layak, kira-kira gitu Bang. Ya, siap. Alhamdulillah nih yang awalnya mau ke NGO ya, udah siap ke NGO, ternyata ya lebih cocok nih di Antam, apalagi di Geomin kan, yang mungkin kalau secara prosedur kan tidak mudah ya istilahnya kan nembus ke sana, tapi karena pengalaman Kang Gilang istilahnya sudah melakukan tadi sendiri doang nih keliling Pak Joko ini. Yang lain dong. Iya, silakan yang lain teman-teman, mungkin sambil ini 1-2 menit lagi nih, sudah hampir jam 9:30. Dari tambahan ya itu tadi Pak Joko, betul, makasih banyak Pak Joko. Halo. Ya silakan lanjut Kang Gilang. Ya itu tadi jadi memang salah satu yang menguntungkannya adanya posisi peranan camp manager ini tuh ya
untuk meredam ini sih potensi demonstrasi dapat diminimalisir. Memang cost-nya susah, belum bisa kehitung ya, tapi dengan adanya camp manager itu pada saat demo-demo tuh gimana caranya operasional tetap jalan, tapi demonstrasi tetap demonstrasi jalan, operasional jalan gitu. Itu sih. Ya, Kang Gilang izin. Siap. Ya ini sebenarnya enak banget nih ngobrolnya gitu ya, tapi memang kita juga harus batasi waktu ya. Ya sebenarnya yang saya tekankan ini kan ternyata kuliah itu tidak hanya cukup kuliah ya, tapi ternyata pembentukan karakter ini yang cukup penting, istilahnya yang bisa menjadikan kita jadi seseorang lah seperti itu. Nah mungkin ya ini ada mau yang disampaikan lagi ya ini terkait dengan standar. Oh, kalau gian cukup sih Bang. Cukup. Ya. Baik, silakan mungkin satu penanya lagi yang ada yang disampaikan. Mungkin dari Pak dosen ini masih ada nggak? Bang, nggak ada Bang, ada. Menyimak aja Bang. Oh, menyimak aja ini. Karena ini lagi persiapan besok sidang. Oh, jadi siap. Kalau bisa saya tambahkan. Silakan Pak Joko. Boleh nambahin? Boleh. Silakan. Satu terakhir. Jadi saran saya kepada adik-adik untuk ikut organisasi. Ya, kita dilatih kepemimpinan di situ. Kemudian yang korpri, latihlah dengan PIM 1, PIM 2 sampai PIM 3. Ya, supaya jadi orang. Kalau kita nggak punya cita-cita, nggak jadi orang, Pak Reza. Sugan-sugan jangan kabadan geologi gitu ta. Amin. Ya? Amin. Nanti kalau Mas Gilang jadi direktur Geomin lah. Amin. Yang jadi direktur di sana. Jadi GM Mbak ya. Jadi perlu belajar sambil menyeimbangkan kehidupan antara ketegangan dengan organisasi. Ya. Selamat bekerja, pesan dari saya. Sukses dan eksplorasi tetap berjalan. Karena itu adalah induknya daripada tambang. Ya, tanpa eksplorasi, tambang pun mati. Oke. Ya ini banyak, Pak. Luar biasa nih dari Pak Joko nih. Semangatnya buat yang muda-muda, kita nih masih mudah-mudahan ya ada waktu, ada usia gitu ya. Terus berkiprah sampai posisi puncak. Mangga Kang Gilang mungkin closing statement sebelum kita tutup, izin. Siap. Ya tadi dengan camp manager ini, namun bagaimanapun juga closing dari saya ini, sebaik apapun rencana, sistem dan pembawaan yang dilakukan tidak akan maksimal tanpa pengondisian dan pengaruh yang dibantu oleh pimpinan kepada setiap pemegang tanggung jawab jabatan di lapangan. Mohon maaf kalau saya ada salah kata. Mudah-mudahan apa yang memang dibagi oleh kita semua ini saling bermanfaat, saling memberi energi satu sama lain, saling menguatkan nilai-nilai, tekad-tekad kita selama kita ditugaskan ke pedalaman, membawa hati, empati, tidak juga kepentingan dari organisasi tersendiri. Itu saja sih Bang. Makasih banyak. Atur nuhun pisan. Baik, terima kasih Kang Gilang atas sharing luar biasanya pada malam hari ini. Wah, ini Pak Rusli masih angkat tangan nih. Ya. Gimana Pak? Iya Pak. 1 menit. Jadi ya 1 menit ya. Ini mungkin narasumbernya Mas Gilang yang harus diagendakan lagi. Karena Mas Gilang tadi itu hanya menceritakan hal-hal yang belum sepenuhnya. Jadi masih kelihatannya kalau kita mendengar tuh enak saja gitu loh. Padahal sebenarnya Mas Gilang ini banyak sekali hal-hal yang susahnya. Makanya kalau bisa ada sesi khusus untuk kita, nggak usah pakai PowerPoint, Mas. Cerita-cerita Mas. Cerita aja. Pasti saya yakin itu susahnya paling banyak, Mas. Ya. Tapi ini hanya atmosfer yang kami dapat itu, Mas Gilang kok enak banget ya. Padahal enggak loh. Ya, Mangga. Saya kembalikan. Baik, terima kasih Pak Rusli. Iya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, teman-teman, wabil khususnya Kang Gilang nih yang sudah meluangkan waktunya pada malam hari ini. Saya jadi ingat dari Sabang sampai Merauke adalah saudara kita ya. Orang Papua juga adalah saudara kita yang mungkin tidak seberuntung kita yang mendapatkan jenjang pendidikan dan tingkat pengetahuan yang mungkin lebih. Tapi setidaknya mereka saudara kita dan luar biasanya kan pasti banyak hal-hal positif yang bisa kita ambil. Itu yang bisa disampaikan pada
sesi roaming malam ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Insya Allah nanti akan dilanjutkan dengan tema-tema roaming selanjutnya dengan tema yang lebih menarik lagi. Insya Allah. Mungkin izin kalau boleh kita foto bareng kali ya. Bisa di close, Kang, ininya. Kita foto paparannya di close. Izin boleh ditampilkan ininya. Wah, Pak Joko nih di rumah. Izin. Kang Era, Kang Alfa, Dian. Saya terus Bang Jerry ini. Wah, ini Bang Jerry belum ini nih. Bang Jerry di mana? Kang Gufron. Pak Bang Jerry lagi di ini. Pak Bumi nih, Pak Bumi Mani Lapai. Kang Agung. Siap-siap mau ke Jakarta nih, Kang Agung. Oke, izin. 1, 2, 3. Oke, salam semangat. Sehat selalu. Bapak-bapak sekalian, terima kasih. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari rumah sakit. Ya, atur nuhun pisan. Sehat, sukses selalu. Sukses Gilang. Ya. Atur nuhun bisa. Iya. Siap, Kang Gilang ya. Besok ketemu di kantor mungkin kalau mau nanti. Boleh nanti Kang Gilang kalau ke Supomo nanti ke lantai 4. Dan pasti sih ke lantai 4 Mas sekarang. Iya, nanti pokoknya kalau enggak kita ketemuan di mana lah. Saya hari Selasa ke Balikpapan kayaknya sampai hari Jumat. Siap. Waduh, kamana wae atuh. Izin live. Prajurit Bapak disuruh. Saya lagi opname ini. Izin. Saya lagi opname di rumah sakit. Doakan ya ngarah sehat. Semoga lekas sembuh Pak Joko. Amin. Ya, sehingga enggak lamang deui. Nuhun. Mangga, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin saya. Izin live. Kang Era izin. Ya, izin.